menarik Bapak Ibu ya, bagaimana temanya adalah tentang bagaimana kita inspirasi wakaf produktif di bidang kuliner dan objek wisata. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar sukses story ya yang sudah dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang sama-sama semuanya kita kenal, yaitu Sinergi Foundation dari Kota Bandung. Dan pada kesempatan sore hari ini bersyukur sekali karena yang hadir untuk membersamai kita adalah founder dari Sinergi Foundation, yaitu Bapak Asep Irawan. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat lahir dan batin. Sehat ya. Ini mohon maaf di sini juga ternyata hujan pakai geledek ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita semua diberikan kelancaran untuk bisa mengikuti acara pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, marilah forum kita pada kesempatan sore hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, apakah Pak Asep sudah siap, Pak Asep? Iya, sebentar sambil ini saya buka laptopnya, masih ada hambatan jaringan. Terus udah. Oh baik, ya. Baik, nanti mohon dikabari saja. Mohon dikabari kalau sudah siap. Nah, sebelum ini beliau menyampaikan mungkin ada beberapa informasi. Jadi program sharing inspirasi wakaf spesial Ramadan ini insya Allah akan dilaksanakan oleh Wakaf Mulia Institute itu secara rutin Bapak Ibu selama bulan Ramadan. Jadi insya Allah nanti akan ada 4 pertemuan. Kita akan belajar bagaimana mengelola wakaf produktif. Pada pertemuan yang pertama ini nanti bersama Ustadz Asep Irawan ya dari Sinergi Foundation tentang wakaf produktif di bidang kuliner dan objek wisata yang sudah diaplikasikan di Sinergi Foundation. Kemudian nanti di pekan kedua kita akan belajar langsung terkait dengan wakaf produktif yang dikelola dengan agrobisnis, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Daniar. Beliau adalah pimpinan di Lembaga Wakaf Pondok Pesantren Trubus Iman di Pasir, Kalimantan Timur. Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin kalau sudah mengikuti program sharing session wakaf mulia ya, itu melihat bagaimana profil dari agrobisnis yang dikembangkan oleh Trubus Iman Kalimantan Timur. Kemudian juga di pekan yang ketiga kita akan bersama-sama belajar terkait dengan bagaimana wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Gontor. Nah, ini juga sangat menarik tentunya Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa melihat besarnya begitu ya Pondok Pesantren Gontor. Dan pekan yang terakhir akan diisi oleh Ustadz Bobi Manulang dari Dompet Duafa. Kita akan belajar inspirasi wakaf, bagaimana lembaga wakaf itu mengelola rumah sakit, klinik, begitu ya Bapak Ibu, yang ini sudah banyak dikembangkan oleh Dompet Duafa. Alhamdulillah, Pak Asep sudah siap? Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar. Mari kita kosongkan gelas kita Bapak Ibu untuk belajar terkait sebuah ini ya, istilahnya aplikasi bagaimana wakaf produktif ini kemudian bisa berkembang untuk membangun kemandirian finansial lembaga. Dan sore hari ini kita akan dibersamai oleh beliau yang sudah hadir bersama kita. Luar biasa sepak terjang beliau ya di dunia filantropi ini, dan kita semua sudah sangat mengenal beliau terkait dengan lembaganya yaitu Sinergi Foundation yang ada di Bandung. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Asep Irawan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaruhum lil mauti dzikra wa asanuhum lima ba'dahu istidada walaika akyas. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa limpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat dan nikmat Islam, nikmat iman, di mana dengan segala kenikmatan itulah kita bisa mendapatkan karunia dari Allah, karunia yang tak terhingga, bisa menikmati jamuan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan berkah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan sejak hari pertama sampai akhir nanti Ramadan, Allah berikan kesempatan kita bisa menjalaninya dengan maksimal mungkin dan mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, pembawa risalah Islam, wabil khusus pembawa syariah wakaf, ya, yang insya Allah pada kesempatan ini atas permintaan dari Gurunda nih Pak Eko Prianto dari Wakaf Mulia. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya dan juga Ibu Isna untuk sharing di bulan Ramadan hari kedua ya. Hari kedua, hari ketiga ini saya udah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya udah tinggal 28 hari lagi. Baik, sahabat-sahabat Wakaf Mulia Institute, izinkan Asep mewakili Yayasan Semai Sinergi Umat atau Sinergi Foundation untuk sekedar sharing apa-apa yang pernah dan sedang dan akan kami lakukan di dunia wakaf, wabil khusus beberapa pengalaman mengelola usaha di bidang kuliner dan rencananya halal tourism berbasis wakaf produktif dengan nama Land of Wakaf Teras Lembang. Ya. Baik, Sinergi Foundation sejak sekian lama mempositioningkan dirinya sebagai investment wakaf institution atau lembaga investasi wakaf, ya. Karena kami menyadari betul dulu kami merupakan bagian daripada Dompet Duafa sampai April 2015, dan untuk mencari lepas dari baju besar singgasana kerajaan Dompet Duafa itu nggak mudah ya, karena namanya yang sangat kuat melekat di publik, di masyarakat gitu sampai saat ini gitu. Sehingga waktu itu apa sih yang kita mencari diferensiasi atau pembeda dari lembaga-lembaga yang ada. Ya, waktu itu memang dunia perwakapan masih belum ramai seperti sekarang ya. Sekarang Masya Allah luar biasa, mungkin ini seperti dunia zakat di era 20 tahun yang lalu lah begitu. Ya, sangat semarak, bahkan kemarin saja LSPBWI melalui WMI-nya sudah melakukan sertifikasi hampir 1.500 nazir, ya, Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi spirit bangkitnya perwakapan di mana wakaf di Indonesia betul-betul bisa membangun peradaban gitu. Oke ya, saya di Sinergi Foundation baru 18 tahun. Ya, cita-citanya ingin sampai akhir jadi ketua Dewan Pembina. Yang ya, mimpi akhirnya pokoknya di ketua Dewan Pembina nggak jadi dimana apa-apa lah gitu ya. Lalu istilah wakafpreneur ya sebenarnya saya gulirkan sejak tahun 2011. Ya, meskipun sekarang sudah banyak yang sudah ada yang ngeklaim, bahkan udah menghakikan. Temannya Pak Eko itu. Ya, waktu itu kepikirannya wakafpreneur itu adalah seorang atau persona yang ingin berkontribusi secara aktif, berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan pendekatan wakaf dan entrepreneur. Ya, itu ini vision statement Sinergi Foundation, developing of creativity and social empowerment innovation based on produktif wakaf dan JIS, ya, pengembang kreativitas dan inovasi sosial pemberdayaan berbasis wakaf produktif dan JIS gitu. Ini aspek legal kami. Ini tadinya mau saya nyanyiin Mars ya, karena kita lagi lemes gitu. Gak usah lah, kita lewat dulu. Nah ini ya sering saya sampaikan, sebenarnya mudah-mudahan ini menjadi, nggak pernah saya melepaskan tentang filosofi bahwa wakaf itu, kata ahli sejarah, tatkala wakaf ini betul-betul dijadikan sebuah
spirit yang luar biasa yang menjadi pilar ekonomi di sebuah negara, seharusnya wakaf inilah yang bisa membiayai peradaban. Ya, konon sering mendengar istilah dari ahli sejarah itu, jangankan orang-orang miskin, orang kaya pun mendapatkan fasilitas yang gratis. Apa saja yang didapatkan sejak dia lahir sampai meninggal. Ya, maka di istilahlah ada namanya Bimaristan gitu untuk rumah sakit, seluruh layanan rumah sakit itu Bimaristan. Sering kita mendengarkan gitu yang apa-apa itu tuh benar atau enggak gitu ya. Misalnya orang sakit 5 hari atau 1 minggu di rumah sakit, keluarganya nggak was-was. Karena apa? Kebutuhan ekonomi keluarganya ditopang di lembaga wakaf ini. Lalu anak tumbuh pendidikan dasar, itu juga ada pendidikan dasar berbasis wakaf, perguruan tingginya berbasis wakaf, bekerja di sebuah entitas lembaga keuangan wakaf, perusahaan-perusahaan wakaf, ya. Kalaupun ingin liburan, nyari wisata, ya tempat wisatanya wakaf, sakit ya di rumah sakit wakaf. Kalau dia tua dirawat di sebuah senior living citizen, ya tempat untuk para lansia berkumpul dengan sebayanya. Karena banyak di lapangan orang-orang tua yang anak-anaknya sudah sukses ya ditinggalkan oleh orang anak-anaknya yang sibuk dengan kesibukan dan keluarganya masing-masing gitu. Sehingga dia kembali hanya tinggal kembali modal, tinggal suami dan istri, ibu dan bapaknya ya yang hidupannya sudah seharusnya sudah dibingkai, diarahkan ke dalam kesadaran mereka bahwa mereka sebentar lagi akan kembali ke haribaan ke hadapan Allah SWT gitu ya. Lalu sampai meninggal pun mereka harusnya dimakamkan di tempat pemakaman berbasis wakaf gitu. Nah, Sini Foundation mencoba menghadirkan beberapa, belum secara komprehensif tapi beberapa hal dari lahir, sekolah sampai meninggal, menghadirkan beberapa program yang semuanya spiritnya wakaf. Ya. Kita menggulirkan dulu Desember 2008, persis di bulan Ramadan seperti ini, kita mengumpulkan beberapa seratusan donatur kita, pengusaha-pengusaha, untuk menggulirkan sebuah gerakan program wakaf tunai 1 juta rupiah. Ya, itu salah satu pertama kali kami menanyakan beberapa hal ke wakif. Bu, apakah dana wakaf 1 juta itu boleh nggak digunakan untuk bikin rumah makan berbasis wakaf? Maka 10 orang yang ditanya menjawab, 11 orang menjawab tidak boleh. Ya. Lalu, Bu, boleh nggak dana wakaf yang 1 juta ini kami buat jadi hotel syariah? Itu juga sama. Ya, 10 yang ditanya, 11 menjawab tidak boleh. Itu Desember 2008, Ramadan persisnya ya. Dari sana saya roadshow ke ratusan majelis taklim dan perusahaan, mencoba mengedukasi dan mencari tahu apa sih sebenarnya yang ada dalam benak mereka tentang wakaf. Ya, hasil kajiannya sama seperti yang sering kita dengar dari BWI dan teman-teman pegiat wakaf, bahwa mindset masyarakat tentang wakaf itu ya hanya bergerak di 3M, ya, masjid, madrasah, dan makam. Ya nggak salah juga ya, tapi tatkala wakaf ingin betul-betul dijadikan penopang untuk membangun dan membiayai peradaban, tentunya tidak cukup 3M gitu ya, banyak hal lah gitu. Maka kita create sebuah konsep namanya hybrid wakaf, yaitu kombinasi antara wakaf produktif dan wakaf sosial dengan tagline 9 in 1 wakaf, 1 kali wakaf untuk 9 program, di mana dari 9 program ini lengkap dari mulai lahir sampai meninggalnya ada di sini. Lanjut ya, di bidang wakaf produktif di sini nih, dari 9 in 1 wakaf itu ada wakaf produktifnya. Itu pilihan kami banyaknya di real sektor, ya, sektor real. Kenapa di sektor real bukan di sektor finance? Ya, ini pilihan-pilihan strategis saja, bahwasanya di sektor real ini memiliki multiplier efek yang dahsyat lah. Salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja. Saat ini kami sudah ada beberapa usaha untuk rumah makan Ampera yang di Pasir saja itu karyawannya 35 orang, ya. Belum kuliner rumah jenderal itu hampir 25 orang di Lembang dan lain-lain. Lalu bicara usaha menengah
ya, usaha mikro kecil menengah, ya, atau bahasa di Sundanya UMKM itu usaha maneh kumaha maneh. Nah, bahasa Indonesianya usaha Anda terserah Anda. Ya, menyumbang 60% dari produk domestik bruto, ya, PDB nasional, pendapatan nasional kurang lebih 60% gitu. Lalu bicara ketahanan ekonomi nasional, ya sudah teruji lah di sektor real ini sebenarnya di Krismon 98 yang bisa bertahan itu bukan di sektor finance tapi di sektor real, ya, sektor non formal yang itu dia bisa bertahan dari gempuran krisis moneter di tahun 98. Lalu yang keduanya menambah nilai aset wakaf, ya, tentunya kita banyak aset-aset wakaf yang dimiliki Nazir tapi tidak memiliki nilai tambah atau add value, ya, karena aset itu terbengkalai dan lain-lain lah. Seperti data yang disampaikan oleh BBI, begitu banyak data yang dimiliki oleh para Nazir, hanya ya Nazir spiritnya hanya semangat menerima, tidak semangat mengolah, mengembangkan. Dan itu salah satu faktor saja. Karena faktor lainnya adalah salah satunya adalah Nazir hanya semangat untuk menerima aset gitu, ya. Lalu kita juga mencoba di sektor real ini dengan menggunakan konsep bebas riba, ya, karena akannya semuanya menggunakan kaidah syariah, ya, terutama yang jarang dipakai di sektor finance yaitu mudharabah. Mudharabah ini sesuatu yang sangat dihindari oleh sektor finance gitu, ya. Kebanyakannya di mudharabah. Kecuali mungkin sekarang dengan SCF, ya, security crowdfunding, ada yang dengan konsep mudharabah. Ya, dengan ini juga di sektor kita mencoba mendorong industri halal, dan yang paling terakhir adalah perputaran ekonomi memang dirasa lebih cepat dan terasa nyata saja gitu. Misalnya dana 1 miliar disimpannya di rumah makan Ampera, dulu investasi 1,6. Ya jelas itu. Wujudnya, usahanya ada, Amperanya ada, aktivitas ekonominya jelas, antara supply chain-nya juga nyata gitu. Ya, di sana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dan lain-lain gitu. Itu pilihan strategi. Bahwa di sektor real ini memiliki high risk, ya, risiko tinggi, ya, itu secara ilmu ekonominya, ilmu bisnisnya high risk high return, ya, low risk low return. Kalau kita ingin high risk atau high return low risk, ya, dengan pendekatan wakaf seharusnya bisa, ya. Maka nanti saya akan coba sharing bagaimana usaha-usaha dengan pendekatan spirit wakaf itu dia memiliki low risk high return, ya. Ini bagian daripada tugas dan fungsi Nazir dalam mengembangkan dan mengelola aset wakaf. Nah, ini beberapa portofolio, ya, portofolio rumah makan Ampera. Ini adanya di Pasteur Bandung, Kota Bandung. Ya, kita memang baru bergerak dari Bandung nih. Ini kita dirikan Maret 2016, ya. Namun sebelum mendapatkan kuliner rumah makan Ampera ini, sebelumnya sejak kita adakan event di Ramadan 2008 itu, 6 bulan setelah event kita mendapatkan amanah wakaf produktif berupa apotik, ya, apotik senilai 1 miliar. Apotik senilai 1 miliar, apotik ini omsetnya kurang lebih 250 sampai 300 juta. Bagi hasilnya setiap bulan rata-rata 20 sampai 25 juta. Nah, yang menarik adalah wakif atas apotik ini sepasang suami istri, anaknya 4, dan kopi dan belum punya rumah, ya. Pertanyaan saya, siapa nih peserta yang ahwat, ya? Ada yang ahwat siapa nih? Mau saya tanya soalnya. Bu Rida Rosida, ya? Bu Rida, kalau suami Bu Rida mewakafkan aset aset produktifnya yang omsetnya 300 juta dan untungnya 20-25 per bulan, 25 juta, tapi belum punya rumah,
Apa respon Bu Rida kepada suami? Boleh dijawab, Bu. Atau Bu Lilis Kurnia juga boleh. Belum punya rumah, mobil satu-satunya Avanza tahun 2006 yang diwakafkan aset senilai 1 miliar dengan keuntungan 20-25 juta per bulan. Iya. Apa Bu Lilis? Kalau saya pribadi, insya Allah siap Pak Asep untuk mewakafkan. Walaupun rumah belum punya. Mudah-mudahan. Ini berbahagialah suaminya karena ini salah satu ciri-ciri istri solihah. Amin, amin. Betul Bu, itu yang hebat tuh istrinya. Ya, dengan posisi yang belum punya rumah, dia wakafkan aset terbaiknya, padahal dengan aset itu dia bisa beli rumah di Kota Baru Parahyangan lah, cicilan 20-25 juta per bulan, ya. Ini Masya Allah. Itu waktu itu memang ini jawaban dari Allah sebenarnya atas keraguan-raguan saya sebagai seorang fundraising mendengarkan tausiah seorang ustadz. Ustadz itu bilang, dulu Umar menyedekahkan, mewakafkan setengah hartanya. Lalu Abu Bakar menyedekahkan atau mewakafkan seluruh hartanya. Ini memang dalam hati saya aja, nih Pak Eko, hati saya berujar begini. Ustadz saya bilang, itu kan Abu Bakar, Umar itu para sahabat gitu ya. Utsman, Abdurrahman bin Auf itu orang-orang yang dibina betul oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ya, jadi kalau dijanjikan, siapa yang mau menginginkan ini, Allah balas surga, bro, seluruh hartanya gitu. Ya, nah waktu itu saya ragu, apakah ada gitu orang yang seperti itu? Nah itu memang jawabannya enggak lebih dari 6 bulan. Ya, atas keraguan saya itu orang mewakafkan apotik senilai 1 miliar dengan modal dengan keuntungan 20-25 juta rupiah. Apotiknya bulan ini dijual asetnya ya atas kesepakatan wakif dan nazir ya karena bikin sertifikat wakaf dinilai sekitar 1,6 miliar. Dialihkan ke yang lain. Lalu berikut Maret 2016 kita bangun rumah makan Ampera dengan modal 1,6 miliar. Omsetnya rata-rata 500-600 juta. ROI, return on investment terhadap modal 1,6 miliar itu cuma 30 bulan saja. Ya, karena rata-rata keuntungannya 50-60 juta per bulan. Itu sudah dibagi 3. Sineri Foundation sebagai Sohibul Mal, Mudorib Manajemen Ampera, dan Sohibul Aset, ya, pemilik aset. Ya, pemilik aset dengan nisbah waktu 5 tahun pertama itu pemilik aset 40, Sineri Foundation 40, pengelolanya 20. Ya. Sekarang udah tahun ke-7. Sinergi Foundation-nya hanya 25%, pengelola 25%, pemilik asetnya 50%. 25%-nya saja dapatnya kurang lebih 45 juta per bulan, bulan Februari ini. Ya, lalu yang kedua nih di bidang masih makanan yaitu Ina Cookies. Ini udah tahun ke-6 kami kerjasama dengan Bu Ina. Tahun ini beliau minta 7 miliar ya karena sinergi hanya support 2 miliar. Lalu saya pendekatan pembiayaan dari SCF Safik.id. 5 miliar. 5 miliar itu dicapai dalam waktu 22 jam 52 menit saja dari 552 investor di SCF Safik.id. Lalu yang berikutnya di kuliner Cuangki Serayu. Nah, ini menarik. Saya ketemu orang ini dengan pemilik Cuangki Serayu di Jalan Serayu Bandung. Itu di pusatnya kurang lebih hampir 4.000 porsi. Setiap hari. Kali 20.000 per porsinya. Berarti berapa? 80 juta. 80 juta kali sebulan 30 ya 2,4 miliar ya omset ya. Maka orang ini kalau beli aset senilai 10 miliar itu uangnya dikeresikin. Ya, dibayar beli rumah di Kota Bandung, nih uangnya 10 miliar gitu. Ya cash, nggak bayar utang. Saya ketemu orang ini di Madinah di Hotel Movenpick waktu dikenalkan oleh salah pemilik tour and travel. Saya setelah selesai dikenalkan saya bilang di sini di Foundation punya aset gedung wakaf, punya umat ukuran 4x5. Sepulang umroh dia survei, tempatnya bagus. Berapa Pak investasi yang dibutuhkan? Udah nggak usah, ini saya aja. Jadi Sineri Foundation hanya nyiapin tempat saja ukuran 4x5.
Ini kalau disewakan hanya sekitar 3-4 juta saja per bulan. Tapi setelah dikerjasamakan dengan Spirit Wakaf, alhamdulillah 2 tahun pertama kami diberikannya 30% dari omset. Omsetnya 200 juta. Jadi setiap bulan dapatnya 60 juta. Sekarang udah tahun keempat, enggak 30% lagi, cuma 15%. Tapi ya 15%-nya itu dapatnya sekitar 20 juta per bulan. Ini coffee shop ya di gedung wakaf. Kami di kantor kami ada gedung wakaf yang memang kami beli dari dana wakaf tahun 2011. Itu 3,5 miliar, sekarang hasil operasional nilainya hampir 9 miliar. Lalu di Cafe Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, ini September 2021 ya. Di September 2022. September 2022 kami bangun Cafe Kampus berbasis wakaf di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ini modalnya murah, cuma 400 juta ya, dengan investor 3 orang dengan sedikit memulai istilahnya pendekatan wakaf mustarok, yaitu si investor atau wakif masih mendapatkan benefit bagi hasil. Ini penampakan mahasiswa kalau lagi antrian seperti apa, seperti inilah kondisinya. Yang berikutnya ini saya bukan hanya sekedar kuliner aja nih Bu Isna ya, sedikit nambahin dikit. Ini solar cell di Masjid Istiqlal. Solar cell Masjid Istiqlal juga ini dananya hampir 2 miliar, modalnya dari dana wakaf produktif Sendiri Foundation, juga di bidang properti syariah. Nah, untuk menaungi bisnis-bisnis wakaf, baru kemarin 2 minggu yang lalu kami rapat dengan Dewan Pembina, kami menghadirkan sebuah holding company ya, berbasis wakaf, dan ini 100% kepemilikan sahamnya adalah umat, yang kami memang punya mimpi, legacy, kalau kami meninggal, kami sudah menghadirkan sebuah perusahaan holding, tapi miliknya umat 100%, bukan milik Dewan Pembina, bukan milik Dewan Pengawas, apalagi hanya sekedar manajemen di Sendiri Foundation. Ini visinya Wakaf Pro 99 Corp menjadi perusahaan terdepan dalam memimpin gerakan kewirausahaan berbasis wakaf produktif yang berdampak luas bagi umat, yang menjadi bagian dari pengembangan peradaban ekonomi umat Islam. Oke, ini kita lanjut. Ini beberapa aktivitas ataupun yang usahanya sudah dalam bentuk PT. Wakaf Pro Sinigriland ini adalah perusahaan, meskipun belum PT, tapi aktivitas dia yang akan menaungi Land of Wakaf Teras Lembang. Ya. Wakaf Pro Multimedia Internasional ini perusahaan di multimedia yang bikin metaverse berbasis wakaf atau Wakaverse, yang akan kerjasama dengan Landverse. Metaverse-nya punya Raffi Ahmad, juga dengan Ari Untung dan Teguh Wisnu. Ya. Wakaf Pro Asset Management. Ini Wakaf Pro Asset Management sebuah entitas atau kegiatan yang membantu para nazir untuk mengoptimalisasi aset wakaf. Ya. Bagaimana aset-aset wakaf itu memiliki highest dan best use terhadap aset tersebut, ya, terhadap penggunaan terbaik dan pemanfaatan terbaik gitu atas aset-asetnya. Alhamdulillah salah satu nazir di Indonesia sudah menjadi klien kami. Bagaimana mereka punya lahan 6.500 meter. Asalnya si nazir ini, kami ingin bikin ini itu dan lain-lain. Saya bilang gayanya nggak gaya gitu. Kita pendekatannya profesional. Kita lakukan kajian, ya, feasibility study, dan kita hadirkan tim profesional yang memang punya latar belakang untuk mengappraisal aset dan melakukan best use aset gitu, ya, pemanfaatan yang terbaik terhadap aset-aset wakaf. Yang kenapa kami ini hadirkan, kami ini sebagai ikut berpartisipasi mewujudkan aset-aset nazir itu betul-betul menjadi produktif dan memiliki dampak manfaat buat mauquf alaih. Wakaf Pro Tour and Travel ini satu unit usaha yang menaungi tour travel haji dan umroh. Februari kemarin kami menerima wakaf satu unit usaha tour and travel umroh, ya, yang sudah berjalan selama 7 tahun. Mohon doanya, mudah-mudahan dengan diwakafkannya hampir kepemilikan sahamnya milik Sendiri Foundation 84%. Sedangkan wakifnya 4 orang masih megang kurang lebih masing-masing adalah 4%. Ini Storyl, perusahaan yang bergerak di bidang pembelajaran online. Teman-teman bisa lihat di
download gitu ya, Storil, lalu K-Buffers dan lain-lain. Untuk investasi tadi kayak di Ina Cookies dan lain-lain dilindungi oleh Wakaf Pro Investment Company. Alhamdulillah beberapa investasi baik yang sudah closing ataupun ongoing menyentuh ke angka 38 miliar ya. Ini contohnya Ampera dari Maret 2016 1,6 30 bulan Maret 2016 sampai Agustus 2019 close ya ROI nisbahnya 1,1 sampai 5 tahun 40 40 20 6 sampai 10 55 25. Ini kuliner rumah jenderal di Land of Wakaf Teras Lembang. Ini kami banyak memberikan warna-warni di dunia perwakapan. Bagaimana aset wakaf ini kerjasama modalnya dari nazir yang lain, yaitu Wakaf Ashifa Subang. Ya, mereka investasi sekitar 1,5 miliar, launching 16 Desember kemarin. Dan ini omset, ya, omset di Desember 170, Januari 318, Februari karena selain 28 hari juga ini memang karakter daerah wisata ya. Jadi kalau di weekday itu dia pasti omset hanya sekitar 5 sampai 7 juta, tapi kalau di weekend bisa nyentuh 20 sampai 30 juta per hari. Maret ini masih sampai tanggal berapa ini saya tercatat sampai 2 hari yang lalu ini 243, sehingga kalau sampai akhir Maret ini insya Allah estimasinya nyentuh di angka 300 juta lagi. Ini kafe ya, kafe Opian Bandung ya, di Land of Wakaf Teras Lembang. Jadi sini foundation itu karena kita pendekatan modalnya tidak berbasis kepada bank, kami mencoba berkolaborasi baik itu yang sifatnya crowdfunding modalnya, ada yang sifatnya investor dari yang lain, dan yang akan dibangun semester 2 insya Allah glamping dan manasik haji umroh. Ya, untuk manasik haji umrohnya kebutuhan 45 miliar alhamdulillah sudah terpenuhi dari 5 investor. Glamping kebutuhannya 10 miliar. Ini kemarin dari Yayasan Wakaf Darut Tauhid juga sudah meminta proposalnya ya. Dan ini sangat terbuka buat 10 nazir. Per nazirnya investasi sekitar 1 miliar saja. Ini untuk mewarnai saja, mewarnai bagaimana nanti kalau teman-teman nazir yang memiliki aset wakaf seharusnya ya kita pakai spirit pendekatannya crowdfunding, mengajak investor nazir yang lain agar apa? Spirit kolaborasi, spirit sinerginya muncul dan tumbuh mewarnai perwakapan di Indonesia. Ini anggrek, greenhouse anggrek ya, Masya Allah. Kita launching Desember 2022, udah 1 tahun, per bulannya rata-rata 20 sampai 25 juta bagi hasilnya. Ya, modalnya 800 juta, ditarget sekitar 30 sampai 36 bulan lah insya Allah kembali dengan rata-rata per bulan sekitar 25 sampai 30 juta. Nah ini Land of Wakaf Teras Lembang yang akan dijadikan halal tourism ya. Insya Allah kalau ini sudah ekosistem wisatanya sudah utuh, jadi kunjungan per hari rata-rata sekitar minimal 1.000 sampai 3.000 di weekday. Dan bisa sampai 7.000, 8.000 di weekend. Ya, mohon doanya nih. Karena kita ngebangunnya parsial ya, ada dana bikinlah kuliner rumah jenderal, ada dana bikin kafe, ada dana sedikit bikin greenhouse. Insya Allah semester 2 sekali lagi glamping. Ini master plan-nya. Mesinnya meskipun sebelum beres, nilai RAB-nya sekitar 10-11 miliar, ini baru habis 6 miliar, 50% lagi mesinnya beres. Dan ini desainnya dari Kang Emil ya, beliau wakaf gambar gitu sebagai arsitek dan gubernur Jawa Barat. Di sini juga akan ada multimedia atau dome theater ya, yang insya Allah pendekatannya pakai VR, virtual reality dan lain-lain. Kunjungan anak-anak sekarang meskipun sekali lagi ekosistemnya masih sangat terbatas, beberapa puluh sekolah sudah datang 5 bis, 7 bis gitu ya. Al-Azhar dan lain-lain lah gitu sudah datang ke kawasan ini untuk mereka untuk belajar apa? Berkebun, ya, nangkap ikan dan lain-lain. Tiketingnya murah antara 35.000 sampai 65.000 per anak ya. Ya ini lihat, ini Edu Agrowisata yang dihadiri sudah
Ada yang ratusan, puluhan ya anak yang datang ke sini. Mereka baru tahu, oh nanam wortel itu begini. Oh nanam selada itu begini dan lain-lain ya. Karena mereka diajari, diedukasi bagaimana cara menanam dan cara memanen gitu. Karena selama ini banyak anak-anak mungkin yang di kota-kota besar dia makannya beras tapi tanaman padi itu kayak apa banyak yang nggak tahu juga ya. Oke, kita lanjut. Ini Cafe Opin Bandung. Ini kuliner Rumah Jenderal kemarin kedatangan pesulap merah. Pesulap merah. Ya lumayan lah ada sendok yang dia bengkokin satu. Pokoknya asik nih Pak Eko. Saya undang khusus nih buat Pak Eko sama Bu Isna datang ke kuliner Rumah Jenderal. Siap, Kak. Ini ada tanah di yang seberang. Tadi, ini saya belum Pak ngejelasin. Nah, yang ini tempat di manasik haji umroh, masjid, dan di sini pesantren kepemimpinan di sini. Kuliner Rumah Jenderal tuh di sini posisinya. Di sini akan ada, saya kemarin ada tambahan lahan 1 hektar nih. Yang penuh kebun ini, yang penuh pohon, ini tambahan 1 hektar sehingga lahan di sini jadi totalnya 5 hektar. Ya bukan 4 hektar, udah 5 hektar namanya. Nah, yang hitam ini akan dijadikan pusat oleh-oleh Indonesia. Ya, kita berharap teman-teman dari Dinas UMKM di seluruh Indonesia, setiap provinsi atau kabupaten kota mengirimkan produk-produk unggulannya untuk bisa dijual di Land of Wakaf Teras Lembang ini. Dan informasinya di tanah sebelah ini akan dibangun oleh Cimory. Akan dibangun Cimory, mereka sewa. Sebenarnya mereka ingin nyewa juga tanah kita, tapi ya kita ngapain kalau disewain? Ya, mendingan diproduktifkan, dikelola sendiri biar jadi syiar. Oke, kita lanjut. Ini Wakafers ya. Sekali lagi ini kita akan bikin island ya, sebuah berada di dunia maya lah, di dunia digital begitu. Tapi kita filter karena biasanya metaverse sekarang itu kan digunakannya oleh judi online, dan lain-lain. Kita akan membuat sebuah metaverse berbasis wakaf yang ininya adalah halal lifestyle gitu. Ini kemarin apresiasi buat seluruh para nazir di Indonesia ya, dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, yang paling penting sebenarnya pada besar wakaf mulia institut ini sebenarnya dari apa-apa yang kita usahakan itu apa dampaknya buat mauquf alaih, karena kan yang paling substantif itu kita sebagai nazir itu mau punya usaha apapun, punya holding company, punya aset berapa triliun, kalau nggak memiliki dampak buat mauquf alaih ya buat apa juga, karena justru lah esensi dari keberadaan nazir itu adalah memberikan dampak manfaat kepada mauquf alaih. Kami menghadirkan sebuah konsep entitas atau institusi-institusi baik pendidikan kesehatan itu berbasis wakaf. Ini RBC, Rumah Bersaing Cuma-Cuma, sudah ada 2. Kurang lebih sudah 18 tahun berkiprah, membantu 11.000 anak yang lahir di sini. Ini foto-foto anak-anak yang lahir, ya ini real, ya bukan editan tapi memang foto anak-anak yang lahir gitu, ya. Adanya RBC bukan karena kreatif dan inovasinya tim-tim SF, tapi Allah menghadirkan sebuah pesan langit, ya pesan langit di mana seorang mustahik yang dalam keadaan hamil tua harus terpaksa melahirkan di musola kami di Musola Sindri Foundation. Ya, program awal dan program akhir yaitu Rumah Bersaing Cuma-Cuma, manusia lahir ke dunia dan manusia meninggalkan dunia dengan meninggal. Ini makam ya Firdaus Murapak, ini sama-sama 2 program besar yang Allah hadirkan sebagai pesan langit, ya bukan karena kami kreatif, bukan, tapi memang betul-betul pesan langit itu Allah hadirkan di depan mata kami sehingga kami gagas, kami create sebuah program Rumah Bersaing Cuma-Cuma, lahirnya manusia dalam dunia ya dan meninggal di alam dunia, yaitu pemakaman muslim Firdaus Murapak. Mohon doanya dari klinik pertama akan dibangun klinik utama ya di rumah klinik wakaf ibu dan anak di Soreang, lahannya 2000 meter tanah wakaf ya, nilainya mungkin 15 miliar sekarang karena 1 menit saja dari gerbang tol Soreang Soroja ya. RBC ini tanahnya wakaf, bangunan wakaf, alat kesehatan wakaf, mobil operasionalnya wakaf
operasionalnya masih dari zakat dan infak. Lalu ini pendidikan dasar Kutab Al-Fatih sudah 5 tahun, masuk tahun ke-6, gratis untuk semua kalangan, ya, anak orang kaya gratis, anak orang miskin gratis, ya. Kurikulumnya cuma 2, bicara iman dan Quran, lalu proses pembelajarannya lebih mengutamakan adab dan daripada ilmu. Anak saya di sini 3-3-nya di sini. Lalu terakhir setelah kita menikmati wisata di tempat wisata halal berbasis wakaf, makan di kuliner rumah wakaf dan lain-lain, sekolah-sekolah wakaf, ya kita akan mengakhiri kehidupan kita ya dengan dimakamkan di Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Merapap. Ini konsepnya asri, nyaman, ramah lingkungan dan sesuai syariah, ya. Dan satu-satunya pemakaman yang mendapatkan rekomendasi syar'i dari Komisi Fatwa MUI di Jakarta. Saya disidang kurang lebih hampir 4 kali ya di Komisi Fatwa, dan alhamdulillah konsepnya ini sudah sesuai dengan kaidah syariah, ya. Nyaman sekali ya Bapak Ibu, di sini dipastikan wakif masuk ke Firdaus ya, karena namanya Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park, ya. Jaminan nikmat belum tentu. Itu mungkin Bapak Ibu, ini saya mau style video tapi terlalu panjang, kita akan banyak ke diskusi saja mungkin Bu Isna, paparan yang dari saya sampaikan untuk lebih menginikan diskusi, sharing dengan teman-teman. Boleh jadi banyak juga yang akan memberikan catatan atau saran buat kami di Senior Foundation untuk proses perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu ya, luar biasa, banyak sekali hal-hal baru yang kemudian bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan Pak Asep, dan ini sangat-sangat menarik. Bagaimana Sinergi Foundation membangun sebuah tadi ya, berawal dari filosofi bahwa ketika orang lahir gitu ya sampai meninggal itu semuanya kemudian selalu berkaitan dengan wakaf. Dan ini Pak Asep ini sudah banyak nih yang pada penasaran, pengen tanya-tanya langsung ini. Silakan nanti bagi Bapak Ibu, kalau yang mau bertanya bisa dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Yang kedua bisa langsung raise hand. Dan ini sudah ada beberapa yang raise hand. Yang pertama tadi kayaknya sepertinya dari Pak Hatam ya. Silakan. Ya, bisa langsung di-unmute saja, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Kang Asep. Asep Irawan ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih paparan yang luar biasa ya. Alhamdulillah, ini teman saya di GBC satu meja nih. Tapi saya baru tahu lengkapnya baru kali ini karena pendiam nih beliau nih. Nah, yang saya tanya Kang Asep ini luar biasa ya, alhamdulillah. Ini kalau di simpanan itu kan ada lembaga penjamin simpanan ya, penjaminan simpanan ya. Kalau di wakaf itu kan ini tadi kreatif sekali, kafe-kafe banyak, namanya usaha kan kadang-kadang ada yang benar, ada yang ambruk begitu ya. Kalau di wakaf ini kira-kira untuk mensiasati supaya di satu sisi kalau safety banget itu bisa-bisa nggak kreatif, tapi kalau dilepas banget ini khawatirnya ada kerugian. Nah itu bagaimana antisipasinya? Itu yang pertama ya, Pak Asep, Ustadz Asep Irawan ya. Lalu yang kedua, apakah ada lembaga penjamin juga semacam gitu biar kita bisa berlari nih sebagai nazir gitu ya. Lalu yang kedua, kalau di Hatam ini kan Al-Quran ya. Lalu suatu saat ada yang wakaf tanah 100 meter tapi di perumahannya agak dalam. Nah, sedangkan Hatam ini kalau kata si wakif ini buat kantor Hatam ya. Tapi kalau buat kantor ini kan supaya mudah diakses oleh tamu-tamu begitu ya. Kalau di dalam ini malah susah. Nah itu bagaimana kira-kira mensiasatinya tuh kira-kira. Terima kasih. Insyaallah semoga Allah makin memberkahi antum semua. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Latif dari Hatam. Silakan Pak Asep bisa langsung dijawab. Ini gurunda ini Ustadz Latif, Masya Allah. Kiai, sehat ya, Masya Allah. Guru saya ini, ini yang nanya sebenarnya jawabannya tidak sudah lebih tahu sebenarnya. Tapi saya ingin coba inilah sharing yang dikerjakan oleh Sinergi. Pertama, yang namanya sudah masuk ke bisnis, hanya ada 2 ya risikonya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah.
Nah, hanya bagaimana agar memang saya ini ngurusin bisnis wakaf itu nggak siap rugi, Ustaz. Saya siapnya siap untung aja. Ya. Maka bagaimana disinilah peran, fungsi, dan tugas pokok dari para nazir untuk bisa meminimalisir risiko atau memitigasi risiko. Ya, ingin dihilangkan nggak mungkin, pasti selalu ada. Ya, ada dua faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Apotik tadi itu apotik 90% melayani peserta Askes. Dulu sebelum BPJS kan Askes. Jadi omset 300 juta itu 90%-nya itu Askes. Jadi tinggal klaim-klaim aja ke PT Askes ya. Tapi setelah adanya kebijakan BPJS, ini faktor eksternal, saya sampaikan faktor eksternal, maka peserta BPJS tidak boleh keluar resep dari rumah sakit karena dia layanannya harus satu atap di rumah sakit. Ya. Maka ini sesuatu yang nggak bisa dihindari, ya, faktor eksternal, kebijakan pemerintah, pandemi, dan lain-lain. Tapi justru itulah menjadi tantangan kita, bagaimana aset-aset yang sudah diwakafkan itu jangankan tidak boleh berkurang, apalagi hilang. Aset apotek itu waktu diwakafkan nilainya 1 miliar, ya. Tapi setelah dia sudah kita dioperasionalkan, menghadirkan kurang lebih hampir 2 miliar, hampir 3 miliar hasilnya setelah kita kelola sebelum ada kebijakan BPJS. Lalu karena ada sesuatu hal tetap harus dijual segala macam, karena misalnya lokasi jauh, karena ada di Majalaya sana, Bandung Selatan. Karena kalau aset dibiarkan ya akan hancur kan. Maka kami kemarin melakukan analisanya, udah kita jual aset, nilainya tapi nggak turun, tapi justru naik 1,6 miliar. Tapi sebelum proses penjualan aset ini kita diskusi dengan wakifnya, Pak, ini karena pertimbangan ABTC gitu ya, ini kita jual, tapi kita alihkan usaha wakaf produktifnya ke yang lain, dan dia setuju gitu. Dan secara kaidah fikihnya boleh sepanjang aset ini belum dibikin sertifikat wakaf, ya. Maka alhamdulillah baru kemarin lunas nih dapat 1,6 miliar. Itu satu, ya. Jadi sekali lagi mitigasi risikonya banyak, Ustaz. Nggak harus pelatihan khusus nih dari WMI untuk mitigasi risiko. Nah, biarin nanti Pak Eko lah bikin kurikulumnya. Ya. Lalu lembaga penjamin yang nggak ada. Ya, kecuali ada juga yang kalau mau teman-teman mau mengasuransikan. Ya, tapi asuransi ini masih debatable. Ya, ada yang pro asuransi, ada yang tidak. Kami salah satu yang kiblat yang tidak menggunakan asuransi. Karena telah disampaikan ke pengelola rumah makan aja, ini nggak dibikin asuransi, karena saya kemarin kan ada kejadian tuh, Ampera kebakaran. Banyak nge-WA ke saya, itu Ampera wakaf bukan? Alhamdulillah bukan. Tapi bukan berarti alhamdulillah bersyukur karena yang kebakaran orang lain ya. Tapi alhamdulillah yang wakaf enggak gitu. Terus saya tanya ke pengelolanya, ini mau diasuransikan enggak? Ini udah kita asuransikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kan tingkatannya udah mengerikan. Makomnya beda memang. Lalu yang berikutnya tentang wakaf tanah. Ya, Ustaz, boleh jadi Sindiri Foundation menjadi salah satu atau salah satu lah, jangan nyebut satu-satunya. Salah satu lembaga yang sering menolak wakaf tanah. Kalau dengan catatan, kalau si wakifnya banyak memberikan syarat. Ustaz nih, saya ngasih tanah ya di kampung, tapi tolong dijadikan kantornya Hatam gitu, ya. Kan secara visibility study nggak mungkin, karena kantor Hatam itu harusnya di tempat strategis, pinggir jalan, minimal ruko lah gitu. Nah, tapi ini bisa pakai pendekatan lain, Ibu. Yang Ibu cari itu apa? Kalau Ibu cari fadilah wakaf, yaitu mendapatkan pahala sedekah jariah yang berkelanjutan, maka kami sebagai nazir berkewajiban, nggak apa-apa kami terima nih wakafnya, tapi izinkan kami ruslah, kami jual. Nah, kalau ada kesepakatan untuk dijual, maka aset ini jangan dibikin AIW dulu, akte ikrar wakaf di PPAIW, ya. Tapi bikin aja ikrar wakaf internal. Tapi secara klausul atau konten sama saja, mengisikan tentang wakif, nazir, objek tanah atau objek wakafnya dan lain-lain. Lalu peruntukannya apa? Nah, untuk peruntukan sekali lagi, Sindiri Foundation menerima tanah bukan hanya 1.100 gitu, Pak. Ada yang 4.000, ada yang 1 hektar. Tapi syaratnya, kasih tolong dibangun masjid.
pesantren yatim, panti jompo, saya bilang urus sendiri aja, ya. Karena apa? Bagi wakif menyerahkan tanah, maka pertanggungjawaban wakif terhadap aset tanah itu selesai di hadapan Allah. Ya, yang dipertanyakan dari mana tanah itu. Tapi kalau ditanya terus dikemanakan? Udah saya wakafkan ke WMI atau udah saya wakafkan ke Hatam. Selesai itu. Tapi bagi nazir itu menjadi hari pertama sampai yaumil akhir pertanyaannya. Antum menerima wakaf, lalu antum nggak dipergunakan, ada yang sampai terbengkalai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Padahal niat si wakif itu menyerahkan aset wakaf itu agar apa? Agar mendapatkan manfaat yang lebih besar kepada mauquf alaih, gitu. Ya. Jadi sekali lagi itu tergantung negosiasi kita dan edukasi kita, komunikasi kita kepada wakif, Ustaz. Sepanjang kita bisa menyampaikan alasan-alasan itu insya Allah bisa. Saya satu kasus ini baru bulan lalu. Asetnya kami terima sebuah rumah 600 meter, bangunannya 350 meter, 4 kamar 2 lantai. Nilainya hampir 6-8 miliar, Ustaz. Masya Allah. Ya? Dia wakafkan tapi ingin untuk anak-anak, tahfiz dan lain-lain lah di sana. Tapi posisinya di komplek. Kita kembangin nggak bisa karena pertama ada masalah juga dengan tetangga, lalu yang kedua kapasitas kamar ya hanya untuk 15 santri, ya sudah segitu-gitunya gitu. Lalu saya bawalah, ini trik ya, boleh diikutin. Saya bilang, ayo Bu, kita ke Lembang deh gitu. Saya ajak ke Lembang, di Lembang masjid belum beres. Lalu saya bawa mimpi-mimpi besar. Di Lembang ini akan dijadikan tempat manasik haji umroh yang jumlah pengunjungnya ribuan orang, sehingga nanti pemanfaatan masjidnya juga akan maksimal. Lalu akan ada pesantren kepemimpinan, penghafal Quran dan lain-lain. Nah, kita bawa mimpi itu dari rumah ini ke mimpi yang lebih besar lagi. Yang awalnya tidak boleh dijual, alhamdulillah, Kak Asep saya sendiri setuju. Dia bawa anaknya juga saya setuju. Tapi ini tetap harus dibawa ke keluarga karena ahli warisnya kan 7 orang. Ini dibawa ke rumahnya. Setelah saya, Kak Asep alhamdulillah setelah rundingan keluarga memang dengan melihat apa-apa yang disampaikan, lalu langsung lihat objek wakaf di Lembang, insya Allah kami setuju untuk dijual. Coba, alhamdulillah itu nilai 6 miliar, kita energi kita, effort kita sebagai nazir akan terkonsentrasi di Land of Wakaf Teras Lembang, tidak terbagi-bagi. Gitu, Zat. Oke, atas jawabannya. Super sekali. Terima kasih, Bro. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Latif atas pertanyaannya, Pak Asep atas jawabannya. Silakan Ustadz Nur Rahman dari Pekalongan. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Rahman Ustadz dari Batang, tapi tempat tinggal kami di Kota Pekalongan. Yang saya tanyakan tentang ini Ustadz, wakaf yang tadi bagi hasilnya antara sahibul mal, kemudian mudharib, dan pemilik aset kalau tidak salah itu ya. Itu termasuk jenis wakaf apa saja? Apakah wakaf produktif, maksudnya adalah wakaf uang atau ada orang patungan begitu, patungan berapa jutaan? Saya belum paham tadi agak. Nah itu yang pertama, Ustaz, jenis wakaf apa itu yang tadi ada pembagiannya, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, tentang akad mudharabah di wakaf produktif itu bisa Anda saat kami dikasih contoh bentuk akadnya yang tertulis. Begitu dulu, Ustaz. Yang terakhir saya pengen berkunjung saat ke sana ke Synergy Foundation Bandung ya. Ini Masya Allah luar biasa ini. Saya penasaran sekali, tadi ada halal turisme juga itu ya, Masya Allah. Itu saya teman-teman. Baik, terima kasih Ustadz Rahman. Silakan Pak Asep. Siap, Ustadz Nur Rahman, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan buat antum dan keluarga. Jadi kalau dari sisi dana atau modal itu masuk ke jenis wakaf melalui uang, ya. Karena kalau wakaf uang kan harus pakai instrumen finansial, ya, finance di LKSPBU gitu. Nah, kami 100% Synergy Foundation yang program 9-in-1 wakaf, 1 kali wakaf untuk 9 program itu masuk ke dalam kategori kalau berdasarkan peraturan PBWI itu adalah wakaf melalui uang, ya, di mana
dari modal 1,6 miliar itu adalah diawali dari gerakan wakaf tunai 1 juta rupiah Desember 2008 sebenarnya. Desember 2008, wakaf tunai 1 juta rupiah. Tapi karena waktu itu kan sekali lagi paradigma masyarakat tentang wakaf produktif itu masih sangat jauh lah dibandingkan sekarang gitu ya. Yang tadi saya bilang dari 10 yang ditanya 11 menjawab tidak boleh begitu. Maka wakaf tunai kita 1 juta rupiah sebenarnya nilai jumlah yang didapat nggak banyak. Tapi karena nggak banyak itu kita naikin. Jadi wakaf tunai 5 juta rupiah. Jadi bukan diturunin. Jadi Sinergi Foundation itu punya roadmap wakaf tunai 1 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, sekarang 25 juta. Ya, wakaf tunainya. Nah, jadi itu wakaf melalui uang. Adapun tentang nisbah bagi hasil, sekali lagi itu ya konsep bikin muamalah dasar saja, yaitu antarodin. Para pihak minta bagiannya berapa persen. Dan itulah keriduan dari 3 pihak, dari pemilik aset, SF sebagai sohibul mal yang 1,6 miliar, lalu pengelola ya dia manajemen A to Z-nya lah. Sistem, menu dan lain-lain, itu pengelola. Sedangkan si pemilik aset dia yang, karena idealnya memang aset itu kita sewa, tapi kalau untuk kuliner jangan coba-coba sewa cuma 2 tahun, harus 5 tahun. Dan waktu itu harga sewanya 500 juta. Kalau 500 juta kali 5 kan 2,5 miliar. Itu modal tersendiri jadi cukup besar. Tapi dengan kerjasama itu justru meringankan kita sebagai nazir, sebagai sohibul mal, dan ada risiko yang ditanggung bersama dengan pemilik aset. Tatkala usaha itu tidak berjalan, si pemilik aset juga kan memiliki tanggung jawab lah terhadap usaha yang akan dijalankan gitu. Lalu yang berikutnya tentang akad ya. Insya Allah nanti saya kirim ke Bu Isna contoh akad mudharabah dengan spirit wakaf, nanti saya kirim ke Bu Isna dan boleh di-share ke teman-teman. Jazakallah Ustaz. Dan Ustazah Isna matur suwun. Ya, kalau mau kunjungan silakan saja. Ditunggu itu Ustadz Rahman ke Sinergi Foundation. Iya, insyaallah Ustazah. Matur suwun. Baik, ya. Selanjutnya Ustadz Zulrifan Nur, silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sedang di mana ini Ustaz? Lagi di Nabawi, Bu Isna. Wah, barakallah. Izin mau bertanya Ustaz, Asep, ini terkait fundraising wakaf produktif ya. Ini apakah yang harus kita tonjolkan itu adalah tentang usaha produktifnya atau program sosialnya gitu yang akan kita sampaikan ke masyarakat? Karena kita juga sudah menjalankan program wakaf produktif, tapi tanggapan dari masyarakat ternyata kok wakaf di usaha produktif gitu ya, bukan untuk kegiatan sosial gitu. Nah ini yang masih jadi PR bagi lembaga kami gitu untuk mengedukasi masyarakat apa strateginya supaya kita bisa menghimpun dana wakaf produktif ke masyarakat yang masih belum paham tentang wakaf gitu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz pertanyaan dari saya. Siap. Izin langsung bisa ya. Ya Ustaz Zulrifan, Masya Allah, mudah-mudahan ibadah umroh antum diterima makbul dan mabrur ya di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Ya itu sebenarnya pengalaman kami tatkala kami meng-create sebuah konsep hybrid, yaitu penggabungan antara wakaf produktif dan wakaf sosial. Karena paradigma persepsi masyarakat tentang wakaf produktif, apalagi kita nonjol-nonjolin langsung ke bisnisnya, mereka langsung mengelitkan dahi, ya. Mereka langsung ini ngapain sih ngurusin wakaf kok jadi bisnis gitu? Karena tadi mindset di mereka wakaf itu ya masih urusan makam, sekolah, madrasah, masjid, ya hanya masih 3M lah gitu. Tapi lambat laun mindset itu sudah berubah, asal disandingkan saja portofolio beberapa usaha wakaf yang sudah ada, yang sudah existing, dan bagaimana dampaknya kepada program-program sosial. Nah, tadi sekali lagi di program 9-in-1 wakaf itu adalah hybrid konsep penyatuan penggabungan antara wakaf. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz jawabannya. Apa?
Baik, terima kasih Ustadz Zulrifan. Selanjutnya Ustadz Eko Ruslamsyah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang. Izinkan saya ini di kita tuh di yayasan masih perkara dasarnya dulu, Kang. Jadi ketika kita mengurus legalitas wakaf, kita terkendala kan harus SHM ya untuk membuat akta ikrar wakaf. Nah, sementara di kita tuh masih AJB dan ketika ingin di SHM kan ternyata itu nggak ada SHM gitu. Sertifikat induknya itu nggak ada karena dulu itu kan girik sifatnya ya, dan sekarang surat giriknya itu nggak ada. Nah, jadi kita terkendala untuk mengurus akta ikrar wakafnya gitu, Kang. Jadi ke KUA juga nggak bisa. Nah, itu solusinya kira-kira gimana, Kang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asep langsung. Ya, jadi gini, ini Ustadz Eko ini dulu di Sinergi juga kan? Alhamdulillah, penerima manfaat. Ini beliau salah satu mauquf alaih atau penerima manfaat dari Sinergi Foundation. Sekarang udah punya yayasan sendiri. Jadi gitu, Sad. Pertama, antum tinggal datang aja ke desa. Di desa itu ada buku besar, namanya buku C besar ya kalau nggak salah. Buku besar tanah ada di desa. Kalau dari sisi apa namanya saya lupa, girik ya, itu misalnya patok berapa dan lain itu pasti ada di buku besar. Nggak mungkin nggak ada. Karena di AJB juga tetap kan ada posisi tanahnya ada di mana dan lain-lain. Nah setelah sudah ketemu maka bikin warkah dari desa, ya dari kepala desa ngeluarin warkah. Nah nanti warkah inilah yang akan dijadikan sebagai landasan untuk dibikin sertifikat. Hanya sertifikat pasti harus dibikin ke sertifikat hak milik penjualnya dulu, nggak bisa ke pembeli. Ya, nah, nanti AJB itu harus berdasarkan kepada AJB-nya sertifikat. Baru sertifikat itu bisa berubah. Ini apa dibikin ikrar wakaf oleh PPAIW ya KUA. Dari itulah dasar BPN membuat sertifikat tanah tadi menjadi sertifikat wakaf. Ya di tiap daerah memang akan ada beda pendekatannya, tapi basic melihat objek tanah pasti tetap ada di buku besar yang itu ada basisnya di desa. Gitu, Ustaz Eko. Siap, hatur nuhun, Kang. Pencerahannya. Baik, terima kasih Ustaz Eko atas pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke yang raise hand, ini ada pertanyaan dari Ustadz Arif Sarifuddin. Pertanyaannya, Kang Asep, bagaimana konsep sekolah gratis bagi yang kaya dan duafa? Ini beliau dari Kalimantan. Silakan, Ustaz. Ya, saya itu sebenarnya awalnya nggak ingin bikin sekolah gratis, ya. Tapi waktu ketemu dengan Ustadz Budi Asyari, beliau penggagas konsep Kutab Al-Fatih. Sekarang sudah ada 35 cabang di seluruh Indonesia. Tapi dari 35 cabang itu baru satu yang gratis, yaitu yang kolaborasi dengan Sinergi Foundation. Ini sifatnya kolaborasi strategis, di mana untuk urusan kurikulum, urusan guru, dan lain-lain, itu ranahnya Yayasan Pilar Peradaban Ustadz Budi. Sedangkan biaya operasional semuanya, gaji guru, dan lain-lain, tunjangan, dan lain-lain, itu ranahnya Sinergi Foundation. Dari awal Ustadz Budi menyampaikan kepada seluruh pengelola Kutab Al-Fatih yang 35 cabang itu, pengelola atau siapapun yang ingin mendirikan Kutab Al-Fatih tidak boleh ada mindset bisnis di dunia pendidikan. Ya, adapun dari 35 cabang yang 34 cabang masih berbayar, bayaran-bayaran yang ada, baik itu sifatnya SPP atau uang masuk, itu hanya digunakan untuk menopang atau menunjang operasional pendidikan saja. Tidak ada istilah keuntungan atau kelebihan yang itu sifatnya nanti di akhirnya bagi hasil dengan pengurus yayasan atau pemilik modal. Itu yang harus disamakan dulu, memang frekuensinya di sana. Ya, jadi kami untuk dunia pendidikan kiblatnya ke Ustadz Budi Asyari,
ya yang dia sudah menggali lah dari sisi keilmuannya dan lain-lain. Kami samina wa atona saja ke para ahli ilmu bahwa kami ingin ikut kontribusi membangun peradaban di dunia pendidikan, karena dunia pendidikan kita saat ini saya mohon maaf harus menyampaikan sudah terjebak dengan komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan, ya, di mana hanya orang-orang kaya saja yang bisa menikmati sekolah-sekolah yang konon katanya punya kurikulum bagus, punya program-program bagus, gitu ya. Sangat miris kita melihat ada aktivis yayasan gitu di yayasan besar di Indonesia, dia punya lembaga pendidikan tapi anaknya tidak disekolahkan di sana. Waktu pertanyaan mendasar saya tanya, antum bilang antum yayasan punya lembaga pendidikan dengan kurikulum yang bagus dan plus-plus gitu. Pertanyaan saya, kenapa anak antum tidak disekolahkan di sana? Jawabannya sangat miris sekali, biayanya mahal. Kita bergerak membesarkan satu yayasan, satu lembaga pendidikan, tapi anak kita sendiri tidak bisa sekolah di sana. Ini sangat prihatin dan ini terjadi di lembaga pendidikan kita di Indonesia. Maka Sini Foundation dengan segala macam keterbatasannya ingin ikut kontribusi menghadirkan sebuah konsep pendidikan gratis untuk semua kalangan, anak orang miskin gratis, anak orang kaya gratis. Karena ini masalah kebutuhan mendasar, ya. Kebutuhan dasar itu tidak boleh dia diperlakukan karena strata ekonomi, ya. Kesehatan juga begitu. Tapi ya begitulah. Ini pilihan-pilihan saja, tapi kami lebih memilih dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Kayak tadi rumah bersalin cuma-cuma sudah 18 tahun gratis untuk, tapi itu masih untuk kalangan terbatas, tidak, orang kaya belum di sana karena biaya operasionalnya masih pure dana zakat dan infak, belum hasil wakaf. Kalau itu diwarnain dengan hasil wakaf, maka ke depan mimpi kami di klinik wakaf ibu dan anak itu bisa dinikmati oleh orang kaya dan orang miskin dan secara gratis. Lalu bagaimana pendekatan si orang kaya agar bisa ikut berkiprah mengembangkan wakaf? Ajak bahwa Anda mendapatkan fasilitas ini dari fasilitas umat dengan spirit wakaf. Kalau Anda ingin mengembangkan, membesarkan, maka Anda pun digerek, didorong untuk ikutan wakaf dengan wakaf produktif misalnya. Oh, Anda melahirkan di sini biayanya 1,5 miliar. Dicap bahwa ini sudah dibiayai dari entitas wakaf, spirit wakaf. Kalau Anda ingin ikut kontribusi membesarkan wakaf, maka nilai 1,5 juta itu silakan Anda wakafkan. Mohon ditunggu Bapak Ibu, Ustaz dan Saudara sekalian, sepertinya sinyal di tempatnya Kang Asep ini ya. Rata-rata hujan ini ya Bapak Ibu ya. Betul, Bu. Kan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini juga bisa presensi supaya nanti dari admin bisa mengirimkan materi beliau dan juga video ya yang bisa nanti kemudian bisa kita putar dan kita bisa kembali ini ya istilahnya apa, menyegarkan inspirasi terkait dengan program-program wakaf yang sudah diaplikasikan oleh Sinergi Foundation ini. Sepertinya beliau keluar Pak Eko. Iya. Ustadz Ayub Barudin, insya Allah setelah ini ya. Ini kebetulan Pak Asepnya sedang keluar ini, terpental dari Zoom ya. Mohon ditunggu Ustadz Ayub Barudin. Ini juga ada Pak Sutrisno. Sebentar kita menunggu beliau join kembali. Pastikan Bapak Ibu presensi supaya nanti bisa di-share ya untuk materi yang beliau sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan pastikan Bapak Ibu Sabtu pekan depan di waktu yang sama pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat kita akan bersama-sama belajar dari pesantren Trubus Iman yang ada di Pasir, Kalimantan Timur terkait dengan agrobisnis. Nah, jadi nanti lembaga kita bisa melihat ini ya kesesuaian dengan potensi yang ada di lembaga kita itu nanti wakaf produktifnya yang seperti apa. Alhamdulillah beliau sudah join lagi. Silakan Pak Eko, beliau dijadikan co-host. Ya Ustadz.
Pak Asep sudah masuk lagi, Bu Isna? Ya, sudah masuk lagi. Tadi sebelum Pak Asep ini saya mau ke Bu Isna sama Pak Eko dulu terkait dengan pendaftaran Najib ke BWI. Kebetulan kita sudah 2 pengurus ya mendapatkan sertifikasi Najib dari BWI melalui Wakaf Mulia. Tapi nanti dilanjut deh itu Bu Isna nanti. Baik ya, siap Ustaz ya. Sudah Baik. Dijadikan co-host ya Pak Eko ya. Baik, bisa langsung Bu Isna ke Pak Asep ya. Iya, ke Pak Asep sebentar ini. Beliau mungkin sedang ini mempersiapkan laptopnya, kan mesti loading lagi nih. Saya pakai handphone dulu aja, Bu. Baik. Ya, jelas Ustaz. Silakan Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ayu. Izin bertanya Pak Ustadz Asep, Ana Ayub Barudin dari Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi. Alhamdulillah memang diamanahi untuk mengelola harta benda wakaf ya yang di bawah naungan yayasan. Saat ini memang yayasan kalaulah sudah berjalan sendiri ya. Kemudian wakafnya sih memang belum begitu berkembang karena memang wakaf kita saat ini baru hanya mengelola di wilayah pendidikan, Ustadz. Alhamdulillah saat ini sudah terbangun ya ruang kelas untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat SMP. Tapi memang rencana kita rencana besar ke depan ingin ada sebuah pesantren boarding school yang tadi mungkin Ustadz Asep sampaikan. Kita terkadang miris gitu kan mendengar ketika ada seseorang gitu kan yang tidak bisa kita menutup kemungkinan memang saat ini kita sudah terjebak dengan kapitalisasi pendidikan dan ya itulah seperti itulah kira-kira dengan biaya yang mungkin kita ingin anak kita masuk ke situ tapi tidak terjangkau oleh biaya. Maka Anda berharap ke depan ingin menghadirkan sebuah lembaga kalaupun memang tidak gratis full tapi terjangkau oleh semua kalangan. Kalangan ini dalam artian semua kalangan mereka para agnia ataupun mereka dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi bisa menikmati dengan standar kurikulum pendidikan yang sama gitu. Jadi saat ini alhamdulillah kami mengembangkan baru 2 ruang kelas ya setingkat SMP dan insya Allah sih memang sedang mengumpulkan ya untuk pembebasan lahan ini Pak Ustadz. Lahan kita sih target yang mudah-mudahan bisa ada ya beberapa hektar ke depan. Tapi saat ini baru ada 2.000 meter dari muakib seseorang dan kita akan bebaskan lagi 7.000 meter dan ini baru kita DP ini yang 7.000 meter ini Pak Ustadz. Karena dananya cukup lumayan hampir 1,5 M ini. Sementara dana yang kita miliki baru sekitar 500 juta ini masih besar lagi ya. Kemudian yang ingin Anda tanyakan ini, jadi memang tadi seperti Ustadz Asep sampaikan, sinergi salah satu yang mungkin kadang menolak harta benda yang diberikan oleh wakif gitu kan. Karena mungkin sulit untuk pengembangannya ke depan. Wakif inginnya begini tapi lokasi dan tempatnya kurang pas. Nah, Anda tertarik juga dengan Ustadz yang sampaikan tadi bagaimana kita berkomunikasi dengan wakif harta benda yang diwakafkan itu sebelum dibuatkan AIW itu mungkin bisa dikonversi dan dipusatkan di satu tempat yang memang kita rencanakan ke depan itu di situ menjadi sentral pengembangan dari program wakaf kita. Nah, itu secara hukumnya bagaimana itu ya untuk mensiasatinya Pak Ustadz? Baik, silakan Kang Asep pertanyaannya dari beliau. Insya Allah kalau secara hukum kami segala sesuatu langkah di operasional itu selalu ada opini syariah dari Dewan Syariah. Kami mau jual kebun itu. Dr. Panji Adam di kami itu memang dia pakar di muamalah gitu, sangat memahami dengan isu-isu kontemporer dengan kaidah-kaidah muamalah atau fikih-fikih wakaf dan lain-lain. Jadi sekali lagi agar kita tidak terjebak dengan menyalahi daripada undang-undang wakaf, maka sekali lagi kalau kita ada wakif yang berniat mewakafkan aset berupa tanah atau bangunan, maka sekali lagi kita senantiasa melakukan kajian yang lebih mendalam. Lalu yang kedua, semangatnya jangan hanya semangat menerima begitu. Kita lakukan kajian mendalam itu apakah aset itu
berkesesuaian. Ya, udah balik. Ya, aset yang direncana diwakafkan itu memang berkesesuaian nggak dengan program-program besar kita. Dan itu dari sisi tempat, lalu dari sisi manfaat gitu ya. Jadi karena kalau saya pernah menerima wakaf itu banyak, ada yang di Cilacap, ada yang di Ciamis, tapi nggak ada program di Cilacap, nggak ada di Ciamis. Ya. Atau kalau memang kita tidak punya kemampuan, kita serahkan, berikan alternatif kepada wakif. Bu, kami punya mitra lembaga wakaf yang insya Allah kayaknya akan berkesesuaian dengan keinginan ibu. Jadi kita ini kadang-kadang nazir-nazir juga jangan ego terhadap diri sendiri gitu. Ya kalau kiranya nggak mampu, serahin aja ke lembaga nazir yang lain. Toh kita akan berlepas diri kan dari hisab terhadap tidak menerimanya aset tersebut. Hisab atas pemanfaatan aset itu kan akan diserahkan ke yang lain. Syukur-syukur ya kita berharap lembaga itu mampu untuk mengelolanya gitu. Tapi tatkala si ibu itu keinginan dengan kita ya harus ikut juga aturan main kita dengan tadi pendekatan komunikasi yang efektif, diberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon wakifnya. Saya bukan 1-2 kasus sih, mungkin belasan atau puluhan kasus kali ya. Aset itu yang akhirnya nggak mau, yang awalnya nggak mau dijual, akhirnya bisa dijual. Dan akhirnya berkesesuaian gitu dengan program-program kerja kita. Karena kalau kita nerima di sana, di mana-mana gitu ya, Pak, ya kasusnya seperti lembaga-lembaga atau nazir-nazir yang banyaknya sih perorangan ya. Dia asal nerima saja. Bahkan ada lembaga nazir lembaga yang saat ini di manajemen operasionalnya kebingungan. Ini sertifikat diterima oleh figur di lembaga itu, tapi waktu menerima nggak pernah survei, tahu-tahu ada sertifikat aja di kantornya. Itu banyak Pak. Ya, coba tanya ke teman-teman di Darul Quran atau banyak lah lembaga lain gitu. Ada nggak sertifikat yang ente belum pernah didatangin? Itu insya Allah jawabannya banyak gitu. Gitu Pak. Ya, artinya tidak masalah Ustaz ya. Kalau misalnya kita komunikasi dengan wakif, oh ini kita punya program untuk kita sentralisasi aset-aset wakaf itu, kita pusatkan, kita sedang pembebasan lahan yang ini kurang potensial kita jual dan kita belikan di lahan aset yang kita pusatkan itu. Bisa memungkinkan seperti itu Ustaz ya? Ya, sangat bisa. Asal tadi ya kita bisa mengakomodir keinginan-keinginan atau harapan-harapan. Misalnya tanah dan bangunan seperti yang tadi Ustaz Latif itu dijual, dipindahin ke kantor. Adalah satu ruangan yang senilai bangunan yang atau aset yang dijual itu dikasih nama. Jadi bahkan nih contoh ada satu kasus nih ya. Orang mau wakaf tanah kurang lebih hampir 6.500 meter ke sini di foundation. Belum ada akad, belum ada apa, saya udah bikinkan ilustrasi. Ya, Pak, di 6.500 itu saya akan bangun masjid di sini, pesantren yatimnya di sininya dibikin pemakaman muslim. Karena kebetulan lahannya dekat pemakaman di TPU di Kota Bandung. Ini belum ada ikrar wakaf. Ya, dia baru menyampaikan niat saja. Tapi saya sudah bikin ilustrasi. Saya bikin itu kerjasama aja dengan arsitek internal kita. Cuma bikin sehari 2 hari aja gitu ya, ilustrasi besar. Tapi dia udah dibawa ke mimpi besar. Oh, tanah saya akan dibikin itu ya. Oh, akan dibangun masjidnya. Di mana ini ada penghafal Qurannya. Itu alhamdulillah tuh Pak, close ya. Tadi sekali lagi kita juga sekali lagi sebagai nazir harus bisa mengakomodir keinginan atau harapan-harapan daripada nazir. Kalau dia sekarang sebenarnya jadi pernah di yang Ciamis itu lahannya kurang lebih 4.000 meter. Bu, kalau ibu kan awalnya dia ingin tolong kasih bikin masjid, pesantren dan lain-lain gitu. Kalau dia motifnya ingin kelihatan oleh tetangga, ingin ketahuan oleh saudara, saya bilang sudah wassalam Bu, dari niat aja udah salah gitu. Ya. Tapi kalau ibu niatnya betul-betul ingin nyari ridho Allah, agar ini pahalanya betul-betul ibu rasakan di alam barzah, di yaumil akhir, maka percayakan kepada nazir sepanjang nazir itu bisa memenuhi keinginan dan harapan ibu. Yaitu apa? Keinginan dari tanah ini harus berbuat kebaikan buat mauquf alaih. Entah masjid kah, entah pesantren kah, entah pesantren tahfiz kah, atau yang lainnya. Yang penting dari sisi nazir tidak boleh ada konflik of interest, ya tidak boleh ada konflik kepentingan terhadap aset wakaf tersebut. Karena kalau ada konflik kepentingan, Pak, saya pernah ngurusin aset wakaf sampai 9 tahun, Pak. Karena ada satu konflik kepentingan dari pengurus nazir wakaf.
Yang akhirnya aset itu dialihkan ke Sineri Foundation. Tapi saya harus mendampinginya berapa tahun? 9 tahun. Gitu, Pak. Baik, jazakallah khair Ustaz Asep. Afwan, Ustaz. Baik, ya terima kasih Pak Ayu dan juga Kang Asep. Silakan Pak Sutrisno. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, izin bertanya. Alhamdulillah sih kalau kebetulan pernah sekali ke sana ke Synergy Foundation di Teras Lembang ya. Itu keren banget memang. Saya pokoknya buat yang belum pernah ke sana juga kita belajar di sana banyak lah tentang itu, tentang wakaf. Izin tanya Ustaz terkait dengan tadi hybrid wakaf ya. Hybrid wakaf itu kan ada beberapa program-programnya. Nah, itu porsi dari pembagian yang didapatkannya, contoh misalkan dari akad wakafnya itu 5 juta. Nah, itu pembagian porsinya untuk beberapa 9 program itu bagaimana, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi kalau pemilihan atau pembagian persentase sebenarnya diserahkan kepada urusan internal lembaga saja. Saya juga nggak bisa buka, tapi sekali lagi pasti lembaga di sisi tatanan di manajemen operasi memahami dan mengetahui sisi-sisi mana program-program yang menjadi program unggulan, ya sisi mana yang hanya program-program itu program-program sisipan saja gitu, sehingga dari dana-dana wakaf yang hybrid itu sekali lagi itu tergantung kebutuhan terhadap create program yang digagas dari para nazir. Itu nggak ada hukum yang baku, ya, sangat fleksibel, sangat luas, dan tentunya harus ada kajian opini syariah dari Dewan Syariahnya masing-masing. Gitu, Ustaz? Siap, sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno dan juga Kang Asep. Bapak Ibu, tadi ada satu lagi yang raise hand tapi sudah diturunkan ya. Saya cek sebentar untuk yang di chat Zoom. Baik, insya Allah nanti bisa di-share untuk materinya. Nanti Kang Asep akan share ke saya, nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah sekalian. Pastikan semuanya presensi biar nanti bisa mendapatkan materinya. Dan ini ada Pak Tamrin dari Padang ya. Silakan Pak Tamrin. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses selalu untuk semuanya. Oke. Mungkin agak sedikit ini, bentar ya. Mau mencari solusi nih sebenarnya ya. Saya ada tanah wakaf, kurang lebih 5 hektar. Sampai sekarang kan saya belum dapat partnernya nih karena wakifnya mintanya untuk pembangunan pesantren di daerah Solo Selatan. Itu kira-kira solusinya seperti apa ya? Luasnya berapa luas, Ustaz? 5 hektar. Di daerah? Solo Selatan, Sumatera Barat. Saya udah pernah survei ke sana. Jadi intinya gini, harapan wakifnya, karena kan daerah situ sarana sekolah untuk anak-anak itu mereka harus keluar. Harus ke Padang, harus ke Solo, jadi harus kontrak lah kemana-mana gitu kan. Makanya ada salah satu guru di sana beserta keluarganya itu, dan kesepakatan dengan ulayatnya ada lahan 5 hektar itu mau diwakafkan untuk pembangunan pondok pesantren. Gitu. Cuman dari kemarin memang saya lagi mencari partnernya, cuman belum ketemu juga nih. Kira-kira ada solusi nggak untuk ini kelanjutannya? Atau apa treatmentnya seperti apa sih intinya gitu untuk biar programnya bisa berjalan? Oke, mungkin itu aja Pak Kang Asep. Baik Pak Tamrin. Izin langsung Bu Isna. Jadi kiranya kita tadi memang harus dilakukan kajian yang lebih komprehensif ya. Tapi sekilas bahwa Pak Tamrin sudah menyampaikan bahwa di daerah sana itu lembaga pendidikan kurang atau harus jauh gitu ya, masyarakat harus sampai ke luar kota dan lain-lain begitu. Maka bisa dilakukan kajian yang lebih mendalam lah, artinya
kan banyak hal ya tentang kultur, tentang lokal wisdom di sana, tentang dengan dunia pendidikan itu seperti apa. Mereka lebih banyak afiliasinya itu ke kemana dari sisi ormas atau apapun lah gitu. Banyak hal sebenarnya yang dilihat agar nanti kehadiran kita ke sana itu mendapat penerimaan bukan penolakan begitu. Karena sisi local wisdom itu sisi yang tidak bisa kita nafikan. Ya, betul. Karena pernah ada kasus salah satu ormas datang ke daerah basis ormas X gitu, ya ditolak oleh warga, ya jangan mau bikin pesantren lain, masjidnya aja udah ditolak gitu. Nah ini kultur sebenarnya, sekali lagi budaya yang itu kita lebih harus mendalam. Kalau itu sudah didapatkan gitu, maka kalau kiranya antum punya kompetensi untuk membuat kurikulum dan lainnya, dijalankan sendiri boleh. Tapi kalau nggak bisa, antum bisa jadi nazir lahan, tapi untuk pembangunan segala macam dan kurikulum bisa kerjasama dengan nazir yang lain yang memiliki konsen di dunia pendidikan khususnya masjid. Misalnya bisa dengan Ustadz Anang Zakaria di Tazakka Batang, ya beliau juga lagi konsen mengembangkan tuh Ustadz Anang. Beliau ininya Gontor ya, karena beliau lulusan Gontor. Atau boleh jadi misalnya nawarin ke pesantren-pesantren besar lah yang memang sangat konsen di dunia itu, atau dengan dewan dakwah gitu ya, dan lain-lain. Nah antum di listing mitra-mitra yang kiranya akan dijadikan mitra. Setelah di listing kemitraan, lalu nanti lihat dari sisi value, visi misinya sama atau tidak dengan visi misi dari lembaga antum. Value-nya sama enggak gitu ya dengan wakif terutama. Karena wakif juga kadangkala bukan hanya sekedar menyerahkan tanah, tapi dia juga ingin mengetahui siapa yang akan menjalankan program di tanah yang akan dia wakafkan. Jadi banyak faktor Pak Tamrin ya yang harus dikaji lebih dalam. Kalau sudah ada kesepakatan dengan mitra, bikin aja master plan ya, bahwa itu belum tanah, baru tanah dulu, bikin master plan, dibikin perencanaan, roadmap, tahap pertama akan dibangun apa, masjid dulu kah? Kalau masjid sudah ada, masjid itu dimanfaatkan oleh santri untuk nginep dan lain-lainnya sambil ngebangun asrama atau kobong-kobongnya atau ruang serbagunanya dan lain-lain. Semuanya kebertahapan ya, agar apa? Karena kalau kita langsung punya mimpi besar ingin bangun semua, ya memang kita harus punya modal besar, kepercayaan yang tinggi dari publik begitu. Tapi kalau kita merintis dari tanah yang wakaf 5 hektar itu harusnya ada, saya kan banyak hal ya yang harus dikaji itu. Pertama, apakah ini strategis enggak untuk dibuat konsep wakaf hybridnya, konsep wakaf produktifnya apa gitu. Jangan semuanya masjid, pesantren dan sosial keagamaan. Tapi yang nanti yang menopang programnya itu siapa gitu. Jadi karena intinya, hanya kadang-kadang cukup menyerahkan tanah aja, membangun segala macam ya terserah ke nazir gitu. Jadi memang saya sempat buat plan-nya kan. Jadi konsepnya itu memang berkesinambungan lah, step by step lah ya. Yang kedua memang kita ada menyediakan lahan untuk lahan produktif lah, untuk insya Allah kita kan berharap untuk mandiri lah intinya kan. Jadi tidak berharap dari hanya sebatas dari uang ini ya, uang SPP atau segala macam lah. Tapi memang kita buat karena memang saya survei lokasinya itu memang lahan produktif ya. Saya sendiri survei sampai di ketinggiannya itu kurang lebih elevasinya itu selisih 60 meter dari existing top bawah sampai elevasi ya, level elevasi jalan. Memang saya planningnya untuk pengembangannya termasuk pembangunannya, pemanfaatan kayu yang ada di situ gitu. Dan alhamdulillah memang kayunya usianya di atas 30 tahun sih memang. Ada yang diameter 20 gitu kan. Jadi kan lumayan bikin balok apa segala macam. Betul. Saya memang seperti itu metodenya juga sama. Cuman memang saya butuh tim mungkin ya, seperti Ustadz Asep bilang memang harus ada partner sih sebenarnya ya. Karena kalau secara nazirnya mungkin karena saya sudah ketemu dengan warganya, dengan keluarga yang bersangkutan pun semuanya setuju dan menanyakan kapan rencananya gitu kan. Saya bilang saya belum bisa karena ya satu hal juga saya juga ada kesibukan karena sering ajak gicik juga lah intinya ke Bandung, ke ini gitu kan, ke Balikpapan gitu ya.
Ya, manusia apa laki-laki panggilan lah ceritanya ya. Jadi laki-laki panggilan juga. Jadi saat ini saya belum bisa belum bisa menata kembali. Mungkin saya coba nanti diskusikan sama teman saya yang di Bandung maupun di Jakarta untuk terkait set plan-nya lah itu. Itu sih sudah ada kerangkanya bahwa tahap mana yang harus dikerjakan dulu, terus mengejar elevasi berapa, itu sudah ada karena koordinat lokasinya pun saya sudah ada. Jadi saya memang buat berdasarkan koordinat lahannya, terus elevasinya saya punya datanya, terus lahannya pohonnya pun apa yang bisa dimanfaatkan, alhamdulillah sudah ada gambaran lah. Cuman mungkin yang seperti saran Ustadz tadi ya mungkin memang harus ada partner lah. Ya. Jazakallah Ustadz Asep. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Tamrin dan juga Kang Asep. Bapak Ibu, ini sudah pukul 5:12 dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Agus M. Al-Ahyar. Silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus, bisa di-unmute. Assalamualaikum Pak Agus. Atau mungkin tidak sengaja itu ya. Tidak sengaja raise hand. Kita tunggu sebentar beliau. Baik, sepertinya beliau mungkin tidak sengaja untuk raise hand dan alhamdulillah ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang di chat Zoom juga sudah terbacakan. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa terjawab dan Masya Allah ya Bapak Ibu ya, pertemuan sore ini sangat menarik sekali, sangat inspiratif dan ini bisa menjadi sarana belajar buat kita selain juga untuk membangun mimpi-mimpi besar dari lembaga kita. Nah, Kang Asep, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement ini ya dari Kang Asep terkait materi kita pada kesempatan sore hari ini, bagaimana kita bisa membangun lembaga kita dengan wakaf produktif sehingga bisa lebih memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada para mauquf alai dan juga bisa mewujudkan impian-impian dari para wakif yang sudah mengamanahkan dana wakafnya ataupun asetnya kepada lembaga kita. Kepada Kang Asep kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Isna, Bapak Ibu, para guru, asatidz dan semuanya. Ya, kita harus bersyukur dengan posisi kita saat ini yang Allah takdirkan kita menjadi bagian para pejuang wakaf di Indonesia. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk membangun peradaban dengan spirit wakaf ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang kata Rasulullah manusia yang cerdas, yaitu manusia yang senantiasa banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal kematiannya. Ulaika aqyas, itu orang yang cerdas, yang mudah-mudahan kita yang menjadi bagian ya, menjadi jembatan antara para wakif dengan mauquf alai untuk membangun peradaban ini dengan spirit wakaf. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa terus menggelorakan spirit wakaf ini dimanapun kita berada dengan kiprah kita. Ada yang mengedukasi, ada yang menggerakkan di sektor realnya atau di finance-nya dan lain-lain. Kita bahu-membahu agar apa? Agar wakaf ini betul-betul menjadi lifestyle kita, agar kita tatkala kita meninggal, kita bisa meninggalkan legacy buat generasi penerus kita, yaitu sebuah korporasi berbasis wakaf yang saat ini korporasi-korporasi itu hanya dimiliki oleh segelintir orang dan itu pun kebanyakannya bukan bagian daripada keluarga besar kita. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya para nazir-nazir yang profesional, nazir-nazir yang kompeten di bidang wakaf ini, kita akan menghadirkan sebuah legacy ke depan, akan hadir aset-aset seperti aset-asetnya Usman dan lain-lain ya, sehingga apa? Tatkala kita meninggal, kita nanti di akhir itu hanya bisa menceritakan apa-apa yang sudah kita perbuat di muka dunia ini. Itu saja mungkin Bu Isna. Terima kasih sekali lagi Bu Isna, Pak Eko dan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Kebenaran dan kebaikan semata datangnya dari Allah dan Rasul-Nya.
kesalahan dan kehilapan karena kebodohan dan kedoipan diri pribadi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih atas sharingnya dari Kang Asep Sinergi Foundation. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi apa ya istilahnya inspirasi bagi kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan di penghujung waktu kita menunggu melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ketiga ini. Kita nanti berdoa bersama-sama ya, bagaimana kemudian supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam berkontribusi untuk perkembangan wakaf di Indonesia ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para ustadz dan ustadzah sekalian, peserta sharing inspirasi wakaf pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada waktu kita yang sudah kita alokasikan di sore hari ini untuk belajar dan juga untuk bersama-sama menciptakan mimpi-mimpi besar untuk lembaga kita. Dan marilah forum kita pada kesempatan sore hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz Asep. Ustaz Asep, izin live. Mohon izin live Ustaz. Enggak, Pak. Kalau ada yang minta nomor handphone aja di WA chat, di chatnya ada minta nomor handphone. Ke Bu Isna aja ya. Oh iya, baik. Nanti saya share bagi yang Bapak Ibu nanti untuk materi, dan yang minta nomornya Ustadz Asep bisa ke saya. Izin live Bu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sami-sami. Izin